Ada beberapa rumah yang yang diratakan oleh tim terpadu yang diduga katanya tempat, adanya, hal-hal yang berbau pidana. Kemarin Kemenhub bilang akan menurunkan harga tiket katanya. Jadi, beberapa kawan-kawan mengeceklah harga tiket, menjelang tahun baru atau Natal. Ternyata harganya kok nggak murah ya, katanya turun. Halo pejabat Bos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 3 Desember 2024. Setelah ada beberapa proyek, kami hadir lagi di Hot News kali ini. Nah, Hot News kali ini ada beberapa berita menarik nih. Nah, pertama itu berita datang dari Kampung Madani, ex Kampung Aceh katanya. Nah, dari Kampung Mandani ini, ada informasi yang kami terima sementara, ada beberapa rumah yang diratakan oleh tim terpadu, yang diduga katanya tempat, adanya, hal-hal yang berbau pidana. Nah, dari informasi yang kami dapat juga bahwa kegiatan ini tim terpadu mengamankan sekitar 2 orang yang katanya akan dibawa ke Mapolresta Barelang dan nanti update informasinya bisa lihat di Facebooknya Batam Pos. Nah, dari Kampung Manadi kita pergi ke dari Kampung Manadi atau Kampung Aceh kita ke Bandara Hang Nadim. Nah, Bandara Hang Nadim sudah membuat posko terpadu yang ada kepolisian, ada dari tentara juga, dan dari pihak Hang Nadim sendiri BIB. Nah, posko ini akan memantau traffic penumpang yang lalu lalang menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin Kemenhub bilang akan menurunkan harga tiket katanya. Jadi, beberapa kawan-kawan mengeceklah harga tiket, menjelang Tahun Baru atau Natal. Ternyata harganya kok nggak murah ya, katanya turun tapi tetap juga misalnya Batam ke Padang itu masih 1 jutaan dan beberapa daerah lainnya juga masih, di atas, mahal lah pokoknya. Benar nggak sih masih mahal? Coba deh tulis di komen nanti harga tiket menjelang Natal dan Tahun Baru masih mahal atau tidak. Kalau masih mahal berarti kebijakan itu belum berjalan kayaknya. DPRD Batam peringatkan pengelola apartemen dan hotel jangan abaikan tanda-tanda aktivitas judol. Sudah jelas itu Bang Roma Irama mengatakan judi itu berbahaya. Judi! Jadi jangan judol dong, judi online. Judi itu berbahaya karena juga merusak keluarga, merusak masa depan, juga merusak tatanan keuangan. Cash in and cash flow itu bisa terusak loh karena judol. Jadi jangan main judol ya. SDP Batam sambut Nataru, 18 kapal dan sistem online diterapkan. Nah, ini fenomena yang berjalan dalam 3 atau 4 tahun belakangan ini adalah batuk. Fenomena dalam 3 atau 4 tahun belakangan ini, mudik dengan kapal itu menjadi salah satu alternatif di saat harga tiket pesawat itu naik atau tinggi. Nah, dengan SDP bisa mudik dengan harga lebih murah, lebih terjangkau, dan juga bisa bawa kendaraan. Jadi ada berbagai pilihan, bawa motor bisa, bawa orang perorangan sendiri bisa, bawa mobil pun juga bisa. Dan beberapa orang yang mudik Nataru atau mudik Idul Adha mengklaim katanya dengan SDP harganya jauh lebih murah dan terjangkau. Dan katanya bisa bawa lebih banyak orang. Nah, bagi Anda yang suka lebih mudik mana? Mudik pakai SDP atau mudik melalui pesawat? Nah, bagi yang mau Natalan, silakan pilih. Mudik pakai SDP, kapal, juga ada, tuh lihat Dumai juga, lihat kapal feri atau mudik melalui pesawat. Silakan pilih. Ada beberapa pilihan opsi yang bisa Anda ambil. Nah, Pelican Crossing. Tahu nggak sih Pelican Crossing? Nah, ini Pelican Crossing. Pelican ini adalah kayak semacam lampu atau sistem otomatis, sistem yang bisa digunakan oleh pejalan kaki yang ingin menyeberang traffic light. Nah, Pelican otomatis ini crossing ini akan dipasang di depan kantor Wali Kota Batam. Anggarannya lumayan ya, 485 juta.
Nah, dengan pelican otomatis ini, masyarakat cuma tinggal pencet tombol. Jadi misalnya ini mau nyebrang nih dari titik A ke titik B di lampu merah. Ini lampu masih kuning atau hijau gitu. Bisa pencet tuh, lampunya jadi merah sendiri dan bisa pejalan kaki bisa menyeberangin itu. Nah, pelican otomatis ini baru dipasang satu di depan kantor Wali Kota Batam. Dan rencananya akan dipasang di beberapa titik lainnya sehingga memudahkan para pejalan kaki untuk menyeberang dari sisi satu ke sisi lainnya. Nah, pasokan bahan pokok di Batam aman katanya jelang Nataru. Disperindak intensifkan pengawasan. Semoga aman ya. Mudah-mudahan tidak ada gejolak-gejolak harga sehingga teman-teman yang atau saudara-saudara yang mau bernataru silakan dan mereka juga tidak disparitas harganya tidak terlalu tinggi. UMK Batam tunggu Permenaker, pembahasan segera dimulai. Nah, ini soal UMK, gonjang-ganjing UMK. Pak Prabowo nih kasih hadiah nih ke buruh dengan mengatakan bahwa minimal kenaikan UMK itu 6,5%. Nah, jika dengan simulasi itu UMK Batam bisa jadi 4,9 sekian persen. Tapi kalau jika naiknya 7%, UMK Batam 5 juta. Asik nggak tuh? Tapi sekali lagi, UMK naik jangan dibareng juga lah dengan harga sembako yang naiknya. UMK naiknya 7%, sembako naiknya 10%, semuanya naiknya 10%. Ya merongos lah pekerja ini dibikinnya. Jadi saya berharap, kami pun berharap dari Batam Pos berharap bahwa UMK naik itu juga jangan dibarengin dengan harga bahan pokok yang naik melebihi kenaikan UMK itu sendiri. Jika UMK naiknya 7%, ya harga sayur naiknya 2%, 3%, atau yang lain-lainnya gitu. Kalau naiknya berbarengan lebih UMK, ya kenaikan UMK 7% itu tidak ada gunanya, karena harga bahan pokok itu kenaikannya melebihi UMK itu sendiri. Pencetakan dokumen pendudukan di Batam tertunda, pengajuannya tetap dilayani. Transparansi Pilkada, KPU Batam optimalkan sistem Sirekap. Oh, ya memang sih. Bagi yang sudah di KPPU atau KPPS tuh bisa ngeliat tuh bagaimana sistem Sirekap itu berjalan sehingga transparansinya bisa terlihat. Dan bagi masyarakat yang tidak punya login untuk admin Sirekap bisa ngeliat di Pilkada 2024 kpu.go.id. Nah, itu bisa ngeliat tuh TPS mana, berapa jumlah TPS itu, berapa suara di sana, berapa yang tidak memilih di sana. Nah, itu aja pembaca Batam Pos, berita-berita yang akan terbit di esok hari di koran Batam Pos. Namun beberapa berita ini sudah terbit di laman batampos.co.id. Dan berita-berita ini ada video-videonya sudah bisa dilihat di media sosialnya Batam Pos, ada Instagram, TikTok, Facebook, X atau Twitter, ada Thread juga. Nah, bisa dilihat di sana sehingga update informasi tidak tertinggal. Oke, pembaca Batam Pos, saya Fiska Juanda pamit undur diri. Terima kasih sudah berlangganan koran Batam Pos. Terima kasih sudah like dan komen di media sosialnya Batam Pos, dan terima kasih membaca di batampos.co.id. Selamat sore, salam redaksi.